Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran fikih kelas 4. Dan hari ini kita akan melanjutkan bab 4, yaitu tentang hikmah sholat Aidain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah teman-teman, pekan kemarin kita sudah membahas tentang melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang melaksanakan sholat Idul Adha. Di sini yang A yaitu waktu sholat Idul Adha. Dijelaskan bahwa waktu sholat Idul Adha dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya pada siang hari. Idul Adha jatuh pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sebagai umat Islam, sedang melaksanakan ibadah haji pada saat itu dan mereka melaksanakan pemotongan hewan sebagai kurban atau pembayaran dam haji tamatu. Ribuan ekor unta, sapi, dan kambing disembelih di sana ya. Jadi pada hari raya Idul Adha biasanya orang Islam berkurban, yaitu ada yang kurban sapi, kambing ya. Jadi bagi yang sudah mampu boleh melaksanakan kurban. Kemudian yang B yaitu hal-hal yang disunahkan. Hari raya Idul Adha sering disebut juga hari raya kurban. Pada hari raya tersebut, umat muslim atau orang Islam yang mampu diperintahkan untuk berkurban dengan memotong hewan kurban, yaitu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Kemudian di sini sholat sunnah 2 rakaat ya. Sholat ini disebut dengan sholat Idul Adha. Sebelum berangkat melaksanakan sholat, ada beberapa hal yang sunnah dikerjakan. Yang pertama, yaitu mandi untuk membersihkan badan dari najis kotoran. Niat sholat Idul Adha jika dilafalkan yaitu sebagai berikut. Nawaitul Ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Ini niatnya mandi ketika hendak sholat Idul Adha. Yang artinya, aku niat mandi untuk sholat Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu memakai pakaian yang baik dan bersih. Tidak harus baru, tidak harus mahal, yang penting pakaiannya baik dan bersih. Kemudian yang ketiga yaitu berhias dan menggunakan wangi-wangian. Boleh menggunakan wangi-wangian tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang keempat, tidak makan dahulu sebelum sholat Idul Adha ya. Ini kebalikan dari sholat Idul Fitri. Kalau kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Tetapi kalau sholat Idul Adha, tidak makan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kelima yaitu melewati jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Adha. Yang keenam yaitu
mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebagaimana pada hari raya Idul Fitri, yaitu mulai malam tanggal 10 sampai dengan waktu sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang C itu tata cara melaksanakan sholat Idul Adha dan lafal niatnya. Adapun niat sholat Idul Adha sebagai makmum jika dilafalkan yaitu sebagai berikut. Usolli sunnata li'idil adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ya, berikut adalah niatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah sholat Aidain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah ibadah sunnah yang akan mendapatkan keuntungan dan pahala jika dikerjakan. Oleh karena itu, sholat Aidain ini merupakan rangkaian kesempurnaan ibadah puasa atau ibadah kurban. Dan sebaiknya sholat Aidain ini harus dilakukan dengan baik dan benar. Banyak nilai yang terkandung dan dapat diterapkan dalam kehidupan, ya. Yang pertama yaitu nilai-nilai kesehatan. Yang pertama, orang yang akan melaksanakan sholat Aidain disunahkan mandi besar terlebih dahulu. Yang kedua, jamaah Aidain harus memakai pakaian yang bersih, baik, dan rapih. Yang ketiga, jamaah Aidain disunahkan memakai wewangian, ya, memakai parfum secukupnya. Kemudian yang keempat, sebelum sholat Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu. Sekarang yang B yaitu nilai-nilai keislaman. Yang nomor 1, di malam harinya disunahkan mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Yang kedua, berdoa dan berzikir kepada Allah. Kita memohon sama Allah, ya, berdoa yang baik dan mendoakan saudara-saudara kita orang Islam yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala. Tapi kita juga harus berdoanya dengan tulus ikhlas. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Jadi seberapapun rezeki yang diberikan kepada kita dari Allah harus kita sisihkan sebagian harta kita untuk orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu bersilaturahmi dengan mengunjungi sanak saudara dan handai taulan atau tetangga, ya, saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat untuk menjalin silaturahmi. Yang kelima yaitu bersalam-salaman untuk saling memaafkan atas segala kesalahan di masa yang lalu. Jadi kita sebagai umat Islam juga harus bisa saling memaafkan satu sama lain. Kemudian yang C yaitu nilai-nilai kasih sayang. Yang pertama, membagikan zakat fitrah dan hewan kurban untuk kaum duafat yang membutuhkan, untuk fakir miskin, tetangga, saudara yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu memotong hewan kurban yang sebagian dagingnya diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita itu harus berbagi sesama orang yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya rezeki kita itu menjadi berkah. Dan insya Allah kita juga akan dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya apabila kita mau berbagi dengan orang lain. Kemudian selain nilai-nilai tersebut masih banyak hikmah yang
terdapat dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu yang pertama, membentuk kepribadian Muslim dan dalam menaati ajaran agama Islam. Kemudian yang B, membentuk jiwa disiplin. Ya, yang C, membentuk jiwa kerjasama. D, menumbuhkan jiwa untuk menghargai orang lain. Yang E, itu membuka hati untuk saling memaafkan dan menumbuhkan jiwa yang siap untuk berkurban, ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah selesai membahas tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi di rumah ya, di buku paket. Dan apabila ada yang belum kalian pahami, boleh bertanya sama Bu Rahma. Dan di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu minta tolong kerjakan uji kompetensi di buku paket halaman 65 bagian 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Untuk teman-teman di rumah tetap semangat belajarnya dan jangan lupa dijaga kesehatannya ya. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bu Rahma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.